Halo pemirsa setia channel YouTube SMA Negeri 1 Kolaka. Kembali lagi dengan bincang-bincang prestasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kolaka. Nah, di sini telah ada dua siswa dan siswi berprestasi yang selama ini mengikuti perlombaan atau pertandingan karate. Sebelum itu kita perkenalan diri terlebih dahulu. Silakan Kak. Halo, nama saya Sylvia Fendi. Saya atlet karate dari SMA Negeri 1 Kolaka. Saya menduduki bangku kelas 12 MIPA Mulia. Saya berlatih karate di perguruan Inkai di Yusuf Karate Dojo. Halo Senpai Yusuf. Halo. Alamat saya Perumnas Lomba. Hobi saya selain karate, saya juga menggeluti dunia seni tari. Alhamdulillah kemarin juga saya mewakili Kabupaten Kolaka atas nama SMA Negeri 1 Kolaka dalam ajang FLS 2N tingkat provinsi. Hai, perkenalkan nama saya Andika Adha. Saya merupakan atlet karate Limkari dari SMA Negeri 1 Kolaka. Saya menduduki bangku kelas 11 MIPA Redox dan saya tinggal di Jalan Halu Oleo nomor 51. Oke. Nah, dari perkenalan tadi kita bisa beralih ke segmen selanjutnya. Saya ingin mengetahui bagaimana pengalaman berkarate dan prestasi apa yang telah diraih selama berkarate itu. Bisa diceritakan mungkin dari Kak Sylvia? Pada masa pandemi akhir-akhir ini kita melaksanakan pertandingan secara virtual. Momen yang berkesannya itu ketika perekaman. Di situ ada tantangan yang baru karena sebelum-sebelumnya kita dihadapkan oleh wasit juri, namun sekarang kita dihadapkan oleh kamera, di mana terkadang pas saat perekaman kita sudah menghabiskan tenaga, tapi ternyata rekamannya terpotong, jadi itu harus diulang. Dan pada saat itulah tenaga habis juga. Ini dari Kak Andika ada tambahan dari bagaimana pengalaman berkarate ini juga? Pengalaman menurut saya yang paling berkesan itu ketika bertanding keluar kota. Nah, di situ pengalamannya cukup menantang begitu, karena bisa bertemu dengan teman-teman dari luar kota, bisa berkumpul lagi dengan teman-teman yang lama gitu. Oke. Nah, karena tadi sudah disebutkan bagaimana pengalaman bertandingnya, boleh diceritakan lagi bagaimana apa saja prestasi-prestasi yang sudah diraih selama berproses itu dari Kak Sylvia? Yang paling berkesan buat saya, yang pertama itu Esa Unggul. Di sini saya meraih medali emas. Yang kedua SPY Cup, saya meraih medali perak. Yang ketiga itu KWSN. Yang ketiga ini yang paling berkesan menurut saya karena saya telah mengikuti KWSN ini sejak kelas 5 SD. Tapi lolosnya baru setelah SMA baru lolos. Jadi ini sangat berkesan lah buat saya karena ada perjalanan panjang untuk bisa sampai di sini. Luar biasa sekali. Bagaimana dengan Kak Andika sendiri? Apa prestasi yang telah dicapai selama berkarate? Prestasi saya saat ini itu pertandingan ke Makassar. Di situ kejuaraan nasional saya menjuarai juara 1 kata dan juara 2 komite yang baru-baru ini. Terus ada juga Piala Panglima, seleksi daerah. Setelahnya itu yang lolos masuk ke seleksi nasional. Di situ saya menjuarai juara 1. Tadi saya dengar ada kejuaraan Panglima. Nah, kejuaraan itu diselenggarakan secara offline atau virtual? Bagaimana? Itu diselenggarakan secara offline. Offline ya. Nah, kalau pertandingan virtual sendiri apa saja yang sudah diikuti? Ada banyak, ada Esa Unggul, ada Rektor Cup. Ya, KWSN juga lolos di ajang nasional. Oh, Ya. nah di ajang nasional itu berarti Andika ini meraih posisi pertama di tingkat provinsi ya. Nah, itulah tadi prestasi-prestasi yang sudah disebutkan. Kita beralih ke bagaimana proses latihan untuk bisa berprestasi seperti itu. Bisa diceritakan hal-hal menarik mungkin atau bagaimana kesulitannya selama menghadapi proses latihan yang berat, dan apalagi ada virtual juga tadi, itu kan merupakan lomba yang diadakan selama pandemi. Bisa diceritakan Kak Sylvia? Untuk mencapai di titik ini mungkin pasti sebelumnya ada proses-proses yang berat ya. Ya, latihan yang keras juga, sampai latihannya pagi, sore, sampai malam juga kadang. Malam ya.
biasa sudah capek-capeknya tapi dituntut untuk harus tetap latihan. Ya itulah namanya proses juga. Tapi di beratnya latihan itu ada juga yang menarik karena kita bisa ketemu teman-teman, bisa ketawa-ketawa di tempat latihan. Jadi latihannya itu tidak monoton, dibilang keras ya. Ada seru-serunya. Ada sisi bercandanya. Nah, seru-serunya itu dalam bentuk apa? Apakah mungkin permainan selama latihan atau bagaimana itu latihannya? Ada juga kayak lawak-lawakannya. Kalau lagi capek-capeknya langsung ada yang nyeletuk-nyeletuk. Oh iya. Nah, itu yang bisa membangkitkan semangat dalam latihan ya. Karena tadi disebutkan juga hal-hal yang menyenangkan, hal-hal juga yang membuat merasa sulit. Nah, bagaimana kakak-kakak ini bisa survive selama pandemi? Karena saya rasa dominan dari lomba-lomba yang diikuti ini adalah lomba-lomba virtual. Bagaimana ini kakak-kakak? Kembali ke diri kita masing-masing ya. Bagaimana kita memotivasi diri kita agar bisa melawan rasa malas ya. Karena apalagi di masa pandemi ini kita dituntut untuk latihan sendiri. Jadi kita tidak bisa juga berharap untuk selalu dilatih sama senpai, kita harus juga ada tambahan di rumah. Apalagi di masa pandemi kemarin dibatasi untuk keluar rumah. Iya, betul sekali. Tapi di tempat saya pribadi senpai melakukan latihan secara daring ya. Ya, secara lewat VC ya. Terus setidaknya adalah tidak kosong, masih bisa panas sedikit ototnya, tidak tegang selama pandemi. Ya, berarti sangat terpantau sekali ya meskipun di rumah begitu. Nah, sangat luar biasa sekali ya kakak-kakak ini, sekalipun pandemi bisa dijangkau juga latihannya. Nah, dari proses-proses tersebut mungkin ada hal yang bisa dibagi ke kakak-kakak, ke penonton sekalian, bagaimana bisa berprestasi dan cara membagi waktunya dari kakak-kakak ini kan. Saya rasa sepertinya mereka adalah orang-orang yang sibuk dalam latihan. Nah, itu bisa dibagi lah ilmunya. Bisa dibilang itu kembali ke diri kita juga, karena kalau memang kita fokus untuk latihan, kita bisa bagi waktu untuk latihan, untuk belajar, untuk orang juga di rumah supaya lebih Bisa seimbang lah. Bisa seimbang Antara latihan, sekolah. Nah, itu memang kita tidak boleh lupa apa prioritas kita sebagai anak sekolah, sebagai anak di rumah. Nah, itu perlu diingat juga kepada seluruh penonton di rumah. Kalau kita ingin berprestasi, kita harus pintar-pintar membagi waktu. Nah, setelah itu saya ingin bertanya nih, karena karate ini kayaknya merupakan hal yang paling melekat di jiwa kakak-kakak ini. Apa sih makna penting karate bagi pribadi dari kakak-kakak ini? Kalau saya pribadi, karate adalah rumah bagi saya karena di sana ada teman-teman, ada senpai yang selalu bersama-sama. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk berhenti latihan. Oke. Bagaimana dengan Kak Andika? Mungkin ada makna yang berbeda dari Kak Sylvia? Menurut saya karate itu kayak prestasi yang tidak bisa diukir. Karena hari ini kita juara, besok belum tentu kita juara. Masih banyak ya orang-orang di luar sana yang berlatih lebih giat lagi supaya masuk ke podium lebih tinggi lagi. Luar biasa sekali makna seperti itu yang disampaikan kakak-kakak ini. Semoga bisa menginspirasi adik-adik dan seluruh penonton di rumah. Nah, untuk penutup nih, apa pesan dan mungkin ada yang ingin disampaikan, rasa terima kasih atau apapun itu kepada penonton di rumah dari Kak Sylvia mungkin? Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya karena telah mendukung saya dalam hobi saya ini dan sudah mendoakan saya dalam setiap pertandingan dan latihan saya, dan juga kepada senpai-senpai, sensei yang ada di Kolaka yang sudah melatih saya hingga saya bisa berprestasi, dan terutama kepada senpai saya, Senpai Yusuf, terima kasih karena telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk bisa melatih saya hingga bisa ada di sini. Pesan saya untuk penonton agar terus berlatih, jika apalagi buat adik-adik atlet untuk terus berproses, nikmati prosesnya karena ada hasil yang menunggu kalian. Luar biasa sekali pesannya. Bagaimana dengan Kak Andika? Pesan apa mungkin
rasa terima kasihnya kepada seluruh penonton di rumah bagaimana? Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada orang tua saya dan juga para pelatih saya, Simpai, kepada Sensei yang sudah berlatih giat dan membutuhkan pengorbanan untuk saya berprestasi. Terima kasih banyak Simpai, Simpai Indra, Simpai Sisilia, Simpai Amrin, terima kasih banyak. Pesan saya, jangan henti-hentinya untuk bosan dalam latihan, karena diantara perjuangan yang keras itu pasti ada hasil di belakangnya. Ya luar biasa sekali ya pesan-pesannya. Semoga penonton di rumah terinspirasi dan ada pesan yang bisa dipetik dari sini. Nah, pesan dari saya sendiri untuk penonton di rumah untuk terus berprestasi, apapun halangannya itu tidak akan menjadi masalah, dan jangan pernah membatasi diri juga untuk menggali potensi dan apapun itu yang merupakan minat dan bakat dari seluruh penonton di rumah. Nah, itulah tadi hasil bincang-bincang kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Masak Sekolaka. Sampai jumpa.